Kerajaan Sumedang Larang merupakan salah satu kerajaan Sunda di Jawa Barat. Sejarah kerajaan bercorak Islam ini berawal dari abad ke-8 Masehi dan sempat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Cikal bakal peradaban Sumedang Larang berawal dari munculnya Kerajaan Tembong Agung, yang didirikan oleh Prabu Aji Putih pada 678 Masehi dan berpusat di Citembong Karang. Saat ini termasuk wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Prabu Aji Putih merupakan keturunan Raja Uretikandayun, penguasa Kerajaan Galuh, salah satu pecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Selain Kerajaan Sunda, yang runtuh pada abad ke-7 Masehi, wilayah Kerajaan Tembong Agung kini terendam Waduk Jati Gede. Menurut catatan Istrenawati berjudul, Sejarah Kerajaan Sumedang Larang, dalam Jurnal Patanjala, 2011, Prabu Aji Putih memiliki putra bernama Batara Kusuma atau Batara Tuntang Buana alias Taji Malela. Selain itu, Prabu Aji Putih masih punya 3 anak laki-laki lainnya, yakni yang bernama Sakawayana alias Aji Saka, Haris Dharma, dan Jagat Buana, atau yang dikenal juga dengan nama Langlang Buana, sejak Kerajaan Tembong Agung berdiri yang kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Sumedang Larang. Status kerajaan ini berada di bawah naungan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, yang nantinya bergabung menjadi Kerajaan Pajajaran. Disebutkan dalam West Java Miracle Site, A Mass of Verb and Skene Information, 2005, suntingan Joko Sediono dan kawan-kawan, pendiri Kerajaan Sumedang Larang adalah Taji Malela, putra tertua Prabu Aji Putih, sekitar tahun 950 Masehi. Setelah mewarisi tahta dari ayahnya, Prabu Taji Malela mengubah nama Kerajaan Tembong Agung menjadi Kerajaan Himbar Buana sebelum diganti lagi dengan nama Kerajaan Sumedang Larang. Penerus Prabu Taji Malela adalah putranya yang bergelar Prabu Gajah Agung. Raja kedua Sumedang Larang ini diperkirakan mulai duduk di singgasana sejak tahun 980 Masehi dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pesanggerahan, Ciguling, Sumedang. Selanjutnya, tahun 1000 Masehi, penguasa Sumedang Larang adalah Prabu Wiraraja alias Jayabaya atau yang dikenal juga sebagai Sunan Pagulingan, Sunan Guling yang merupakan anak dari Prabu Gajah Agung. Namun belum diketahui, apakah pemakaian gelar Sunan untuk Raja Sumedang Larang itu merupakan bukti bahwa kerajaan ini sudah menganut Islam atau belum. Begitu pula untuk raja kelima yang kerap disebut sebagai Sunan Tuakan, 1200 Masehi. Kerajaan Sumedang Larang baru dipastikan menjadi kerajaan bercorak Islam pada masa pemerintahan Pangeran Santri, tahun 1530 sampai tahun 1579 Masehi. Pangeran Santri merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. Kisah duduknya Pangeran Santri di singgasana Kerajaan Sumedang Larang tidak terlepas dari istrinya yang bernama Ratu Pucuk Umun. Ratu Pucuk Umun adalah keturunan dari Raja-Raja Sumedang Larang sebelumnya. Ratu Pucuk Umun memberikan tampuk kepemimpinan Sumedang Larang kepada suaminya yakni Pangeran Santri. Kala itu, Kerajaan Sumedang Larang merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran berhubungan baik dengan Kesultanan Cirebon. Berdasarkan catatan Apipudin SM dalam penyebaran Islam di daerah Galuh sampai dengan abad 17, 2010, terungkap bahwa Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Angkawijaya. Pangeran Angkawijaya memimpin Sumedang Larang sejak 1578 dengan gelar Prabu Gesan Ulun. Ia dilantik oleh Raja Pajajaran kala itu yakni Prabu Suryakancana, tahun 1567 sampai tahun 1579 Masehi. Baru setahun Gesan Ulun menjadi raja di Sumedang. Kerajaan Pajajaran hancur akibat serangan Kesultanan Banten pada 1579. Di tengah kekacauan itu, seperti tertulis dalam Widya Sancaya Suntingan Agus Aris Munandar, 2006, Prabu Gesan Ulun mendeklarasikan Sumedang Larang sebagai penerus Kerajaan Pajajaran. Pendeklarasian ini ternyata mendapat dukungan dari berbagai pihak, mengingat Prabu Gesan Ulun adalah keturunan raja-raja di Tanah Sunda. Kerajaan Sumedang Larang menguasai hampir seluruh Jawa Barat, kecuali wilayah yang dimiliki oleh Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon.